Oke, kita, recap sedikit mengenai perdagangan kemarin. Jadi benar, kemarin itu IHSG sangat positif secara pergerakan, plus 1,18%. Cuma memang ada beberapa hal yang tanda kutip masih agak mengganjal, karena kalau kita lihat secara transaksi, in total kita transaksinya 9 triliun, tapi kalau kita breakdown lagi pasar regulernya hanya sekitar 7 triliun. Jadi sebenarnya bisa dikatakan, yang liburan itu belum pada balik semuanya, my friends. Dan juga kalau tadi, Yuli bilang memang ada net buy di banking, tapi secara keseluruhan, secara, asingnya masih net sell ya kemarin ya, untuk secara pasar secara keseluruhan. Nah, memang yang cukup menarik itu terlihat ada di pergerakan saham-saham perbankan, di mana waktu terakhir ini saham perbankan menjadi pemberat IHSG, tapi justru di hari pertama pembukaan pasar, semua bank-bank besar itu kompak menjadi pendorong IHSG nih. Jadi kalau kita lihat kemarin BRI naik 3%, BCA naik 2,3%, Bank Mandiri naik 2,63%, bahkan BBNI kemarin naik sekitar 5,52%. Jadi bisa dikatakan ini awal yang bagus ya, dan kita expect dengan adanya gambaran seperti ini dan adanya ekspektasi dolarnya mulai berangsur-angsur, nggak maaf, rupiahnya nggak mengalami pelemahan yang lebih signifikan lagi atau mulai agak stabil di kisaran level saat ini, ekspektasinya, blue chip-nya bisa terus mengalami penguatan lah dalam beberapa waktu ke depan. Itu sih Yul, untuk recap kemarin. Oke, untuk itu dia recap IHSG kemarin ya, my friends. Nah, dari sisi teknikalnya nih, saya mau tanya ke Pak Satriawan. Pergerakan IHSG kemarin, apakah secara teknikal sudah menunjukkan sinyal penguatan nih, Pak Iwan? Ya, selamat pagi my friends. Jadi pada perdagangan kemarin IHSG menguat ya, 1,18%, jadi break last high di 7121, sekarang 7121 jadi supportnya. Jadi jangka pendek selama bertahan di 7121, potensi rally lanjutannya itu ke 7320, masih sama gambarnya kayak yang kemarin ya. Jadi targetnya 7320, atasnya lagi sekitar 7380-an di sini. Jangka pendek memang ini udah higher high, ada potensi untuk uptrend jangka pendek, sementara untuk jangka panjangnya sejak yang peak di 19 September itu belum, jadi ini masih lower low, lower high. Seandainya nanti naik cuma sampai 7320 itu juga masih ada potensi untuk bikin lower high doang, nanti dia turun lagi bikin lower low. Jadi jangka pendeknya ya begitu dulu untuk IHSG. Jangka pendeknya bagus, jangka panjangnya masih di bearish. Dan juga kalau misalnya kita lihat kemarin ya, yang bikin naik itu ada di Brent 2,1%, BCA 2,33, dan BRI 3,2. Sementara yang bikin turun itu ada di ICBP 1,3, UT 4%, dan ISAT 4,03% pada perdagangan kemarin.